Baik, sebelum kita memulai kegiatan presentasi pada hari ini, ada baiknya kita mengaturkan puja pengastuan pada terlebih dahulu dengan mengaturkan penganjali umat. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yakni sekolah sebagai organisasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Sprediani sebagai moderator pendukung materi. Kemudian saya perkenalkan, nama saya Putri Dilania Dewi, NPM 244 disini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nita Puspitasari, NPM 244 disini saya sebagai pendidik kedua. Perkenalkan, nama saya Bibi Sekretari, NPM 244 Nah baik, di sini kita akan membahas terkait tentang organisasi. Maaf, sekolah sebagai organisasi. Tapi pertama kita harus mengerti dulu apa itu sekolah dan organisasi. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas terkait dengan sekolah. Jadi sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pembelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Nah untuk yang mengerti lebih lanjut kita istilahkan sekolah sebagai taman tempat kita memupuk bakat kita. Nah di mana di dalam sebuah taman itu peserta didik itu kita ibaratkan menjadi sebuah benih, yang dimana benih ini akan terus dijaga oleh tukang kebun atau kita istilahkan itu guru. Guru ini berperan sebagai penyiram tanaman, penjaga dari rumput liar, sehingga nantinya benih tersebut akan hidup dan tumbuh dengan kuat dan mekar menjadi bunga sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi sekolah ini merupakan tempat interaksi antara pendidik dan peserta didik seperti itu. Nah, pendidikan sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada formal, yakni pendidikan yang terstruktur, yang dimana ini ada teks contohnya ada TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua ada pendidikan informal, yang dimana pendidikan informal ini sifatnya lebih fleksibel dari pendidikan formal, contohnya seperti komunitas, kursus, kelompok belajar, dan forum diskusi lainnya. Kemudian yang ketiga ada non formal, yang dimana kita bisa belajar dari pengalaman atau kegiatan sehari-hari. Contohnya anak belajar dari orang tua dan ibu belajar memasak dari nenek, atau mungkin bisa belajar budaya dari lingkungan sekitar. Nah, yang kedua kita akan bahas terkait dengan organisasi. Jadi organisasi merupakan satu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut satu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai satu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga dapat dipisahkan. Nah, kita ibaratkan organisasi ini sebagai sebuah mesin, yang dimana di dalam mesin tersebut terdapat komponen-komponen yang berbeda dan memiliki peran-peran atau tugasnya yang berbeda-beda. Namun mereka tetap bekerja sama membuat tujuan mesin tersebut bergerak seperti tujuan pembuatan mesin tersebut. Jadi di dalam organisasi ini terdapat nanti struktur-struktur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kenapa sekolah disebut sebuah organisasi? Karena sekolah memiliki ciri-ciri yang sama seperti organisasi, teman-teman. Jadi yang pertama, organisasi ciri-cirinya memiliki tujuan dan sasaran. Sekolah juga begitu. Sekolah memiliki visi dan misinya yang jelas. Kemudian yang kedua ada komponen atasan atau bawahan. Tentu saja sekolah memiliki komponen ini karena ada kepala sekolah, ada wakil, dan mungkin yang lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kerjasama yang struktur. Yang keempat memiliki pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Yang kelima memiliki keterikatan formal, itu typo, dan mengikuti tata tertib yang harus ditaati. Nah, terkait dengan struktur akan dibahas oleh teman saya. Organisasi sekolah merupakan susunan orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing, di mana struktur organisasi sekolah itu sendiri terdiri dari kepala sekolah yang berperan penting dalam menjalankan sekolah. Dan selanjutnya dibarengi oleh para guru seperti guru kelas, guru agama maupun guru olahraga yang berperan penting dalam mendidik peserta didik. Selanjutnya ada
Komite sekolah yang mewakili orang tua masyarakat dalam memberi dukungan serta masukan demi kemajuan sekolah. Kemudian ada bendahara BOS yang berperan mengelola dana dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian di sisi lain, siswa sebagai peserta didik menjadi fokus utama kegiatan sekolah. Sementara orang tua dan masyarakat berperan mendukung dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang efektif. Selanjutnya, adapun fungsi sekolah sebagai organisasi, yang dimana sebagai organisasi sekolah menjalankan beberapa fungsi pentingnya. Di antaranya pertama ada fungsi edukatif, yang dimana sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi utama dalam menserahkan pengetahuan, keterampilan, sikap kepada siswa melalui kegiatan belajar mengajar, pembinaan karakter serta pengembangan potensi siswa secara keseluruhan. Selanjutnya ada fungsi administratif, yang dimana kegiatan pengelolaan yang mendukung proses pendidikan meliputi guru, keuangan, sarana prasarana dan data administrasi sekolah untuk memastikan operasional sekolah berjalan lancar. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi sosial, yang dimana sekolah berperan sebagai bagian dari masyarakat dengan fungsi menjalin hubungan dengan orang tua dan lingkungan sekitar, menjadi agen perubahan sosial melalui pendidikan, serta menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda. Dan yang terakhir yaitu fungsi manajerial, yang dimana kepemimpinan dan pengelolaan strategi sekolah agar tujuan organisasi tercapai secara efektif, yang meliputi evaluasi hasil pembelajaran dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kunci. Baik, ada sisi manajemen sekolah. Yang pertama ada perencanaan atau merancang tujuan langkah-langkah strategi untuk mencapai visi dan misi sekolah. Contohnya menyusun kalender akademi, rencana kerja sekolah atau RKS, atau program peningkatan mutu pembelajaran. Yang kedua ada perorganisasian atau organisasi, mengatur dan membagi tugas serta wewenang kepada seluruh elemen sekolah agar rencana bisa dijalankan secara efektif, misalnya membentuk tim kurikulum, tim UKS atau panitia kegiatan. Dan yang ketiga ada pelaksanaan atau funding, menggerakkan seluruh komponen sekolah agar melaksanakan tugasnya sesuai peran masing-masing kepala sekolah, guru, TU, dan siswa bekerja sama menjalankan program yang telah direncanakan. Yang keempat ada pengawasan, controlling, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan program agar sesuai dengan rencana, termasuk di dalamnya supervisi, pembelajaran audit, keuangan dan tidak lanjut dari hasil evaluasi. Selanjutnya akan ada Baik, selanjutnya ada tantangan dalam sekolah sebagai organisasi. Nah, di sini ada tantangan internal. Ada pun beberapa tantangan internal yang menjadi tantangan organisasi sekolah sebagai organisasi. Nah, yang pertama ada kepemimpinan sekolah, yang dimana kepala sekolah kurang visioner dan tidak mampu merespon perubahan dengan cepat yang akan berdampak pada lambatnya inovasi dan perkembangan sekolah. Kemudian yang kedua ada tantangan kualitas guru dan staf, yang dimana banyak guru yang belum menguasai metode pembelajaran modern dan pemanfaatan teknologi digital. Kemudian yang ketiga ada manajemen dan administrasi, yang dimana manajemen sekolah baik dari sisi pengelolaan uang, data siswa hingga SDM itu masih belum optimal. Kemudian yang selanjutnya ada fasilitas dan infrastruktur, yang dimana masih banyak sekolah yang mengalami keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas yang kurang memadai. Kemudian yang terakhir ada
negeri maupun swasta itu mendorong sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan promosi. Dan yang terakhir ada tantangan dampak sosial dan globalisasi, yang dimana pengaruh budaya asing yang masuk melalui media sosial dan internet seringkali tidak sejalan dengan nilai umum lokal. Kemudian selanjutnya ada upaya meningkatkan efektivitas organisasi sekolah. Yang pertama ada penguatan kepemimpinan sekolah, yang dimana kepala sekolah harus punya visi yang jelas, bisa mengambil keputusan dan mampu memberi semangat kepada guru dan siswanya. Kemudian yang kedua ada peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, yang dimana perlunya peningkatan kualitas guru dan staf sekolah dengan cara guru harus mengikuti pelatihan dan seminar secara rutin dan meningkatkan dan memanfaatkan teknologi digital sekarang. Kemudian yang selanjutnya ada pengelolaan sekolah yang efisien, yang dimana sekolah harus membuat rencana kerja yang jelas dan mengelola anggaran data serta sumber daya lainnya dengan baik. Kemudian selanjutnya ada peningkatan sarana dan prasarana, yang dimana sekolah perlu menyediakan ruang belajar yang aman, laboratorium, perpustakaan serta akses internet yang memadai. Kemudian selanjutnya ada penciptaan budaya sekolah yang positif dengan membiasakan disiplin, kerjasama, jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya ada keterlibatan orang tua dan masyarakat, dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah serta dengan memperkuat komunikasi dengan wali murid. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan monitoring berkala, di mana semua kegiatan dan program baru perlu dievaluasi secara rutin seperti kinerja guru, staf dan juga hasil belajar siswa yang harus dinilai secara berkala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya kembali. Nah baik, karena untuk sesi tanya jawab kita pindahkan nanti, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Baik, kesimpulannya, sekolah merupakan bentuk organisasi formal yang memiliki struktur peran dan tujuan yang jelas dalam menyelenggarakan pendidikan. Sebagai organisasi, sekolah terdiri dari berbagai komponen seperti kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, siswa, dan komite sekolah yang saling berinteraksi dan bekerja sama serta memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi organisasi secara efektif atau untuk mencapai tujuan bersama. Sekolah menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar, seperti kepemimpinan yang lemah, keterbatasan fasilitas, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat. Untuk menjadi lebih efektif, sekolah perlu memperkuat kepemimpinan, meningkatkan kualitas guru, mengelola sumber daya dengan baik, serta menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Nah baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.